tekniknya adalah suatu teknik yang bisa menstimulir proses berpikir kreatifnya sales itu gitu dalam pikirannya. Proses berpikir bukan hanya berpikir sih kalau saya sih ya, proses berpikir dan berperasaan. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel Dunia Leadership Coaching yang membahas tentang coaching dan leadership. Nah teman-teman, pastinya nih dalam suatu perusahaan ada tim sales ya. Nah apakah dari teman-teman tim sales ini perlu juga dilakukan coaching supaya targetnya tercapai atau enggak, atau hanya perlu mentoring aja? Nah, supaya kita mau tahu lebih jauh, yuk kita simak dulu yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Perasaan yang kreatif kayak gimana nih Kak Adit? Berpikir dan berperasaan. Berpikir dan berperasaan. Iya, jadi proses berpikirnya sama proses dia merasakan itu distimulir dengan positif gitu ya, sehingga dia bisa mendapatkan awareness baru dari situ terhadap situasi yang dia sedang hadapi. Nah, ini menarik nih biar teman-teman juga pengen tahu nih ini seperti apa ya Kak Adit, teknik apa yang bisa dipakai supaya bisa menstimulir ya ini terutama perasaan ya. Banyak tekniknya gitu ya. Kalau dalam coaching itu kan teknik yang utama adalah pertanyaan. Dengan bertanya. Ternyata kan juga sering sekali saya jelaskan dalam forum YouTube ini ya bahwa hanya dengan berdasarkan penelitian-penelitian yang ada itu hanya dengan teknik bertanya lah seseorang itu bisa di-trigger proses berpikir kreatifnya gitu. Tentunya nggak asal bertanya dong ya Kak ya? Iya, di-trigger proses berpikir kreatif dan di-trigger proses berperasaannya juga sehingga dia bisa melakukan new awareness gitu ya. Itu yang paling ampuh dengan pertanyaan gitu. Paling ampuh ya, itu bukan berarti dengan teknik lain nggak ampuh, tapi yang paling ampuh, yang paling memberikan dampak itu adalah dengan pertanyaan gitu. Kalau cuma dikasih tahu doang, dia nggak mendapatkan awareness baru, dia hanya caranya begini gitu. Cuman dia nggak bisa menemukan awareness baru yang bisa menstimulir dia untuk mengerjakan sesuatu yang lebih berbeda gitu. Nah bertanya ini ada guidance-nya nggak sih Kak Adit? Teknik bertanyanya powerful questioning itu ya, bukan hanya teknik, bukan kalimat tanyanya saja yang penting, tapi cara bertanyanya pun. Nah itu semua memang pasti akan kita ajarkan di pelatihan coaching ya, secara lebih mendalam gitu ya. Yang jelas yang perlu kita ketahui sekarang adalah seseorang itu terstimulir proses berpikir kreatifnya, perasaannya, sehingga mereka bisa menemukan awareness baru itu dengan dalam bentuk bertanya itu dilihat dari tiga sisi ini. Dari sisi kata tanyanya. Kata tanya, oke. Ya kalimat tanyanya gitu maksud saya. Ya. Kalimat tanya misalnya kalimat tanyanya mengapa, harus yang tepat. Gitu ya, kapan gitu ya Kak Adit. Terus juga cara bertanyanya. Ada cara bertanyanya. Cara bertanyanya itu dilihat dari sisi apanya ya, dari dua hal, intonasi suaranya ya, dan dari sisi bahasa tubuh kita ketika bertanya. Ya. Dan yang terakhir adalah momennya harus tepat. Seperti gimana nih momen yang tepat? Ya momennya tepat itu adalah memang momen itulah yang tepat diajukan pertanyaan tersebut gitu pada momen tersebut. Apakah pada saat lagi meeting, briefing, apa gimana nih? Iya, pada saat coaching itu. Pada saat coaching. Iya, pada saat coaching, pada saat dia dalam kondisi seperti apakah gitu ya, si sales ini ya, yang mana itu coachnya yang bisa secara intuitif bisa paham gitu ya. Di saatnya bertanya ini gitu loh. Karena kalau misalnya pertanyaannya tidak diajukan secara tepat momennya, itu ya tidak berdampak juga gitu. Berarti ini sambil mengalir ya Kak Adit ya? Betul. Lagi di tengah-tengah coaching gitu ya? Iya, gitu. Oke. Ya memang kalau tanya gimana prosesnya ya agak susah dijelaskan ya, karena ini intuitif dan seninya di sini gitu loh. Iya. Jadi nggak ada rumus yang pasti dan bisa diulang terus menerus gitu ya. Momennya ini gitu. Momennya ya. Mungkin dari gejala-gejalanya aja gitu kan, dari bahasa tubuhnya si klien, dalam sini si coach, si salesnya pengaruh juga. Dari momennya itu, dari bahasa tubuh, terus dari ekspresi wajahnya, terus dari seberapa progres yang dia capai dalam coaching itu. Teknik bertanya itu, pertanyaan-pertanyaan itulah akhirnya
bisa tepat atau nggak tepat momennya untuk ditanyakan gitu. Oke. Kalau segi intuitif tadi yang tadi Kak Adit ini saya tertarik ya. Berarti ini apakah diasah intuisinya atau bisa dipelajari atau gimana nih Kak Adit? Dipelajari dan diasah. Oh, oke. Ya, jadi ini intuisi itu bukan yang kata orang indra keenam atau apa bakat dari lahir, enggak ya, beda ya di dalam hal ini ya. Ini adalah sesuatu yang bisa dilatih dan diasah, dipelajari dan diasah dan dilatih terus menerus. Ya ibaratnya ya namanya ini juga skill sih sebetulnya ya gitu, skill, soft skill lah ya, yang bisa dilatih terus menerus, harus bahkan gitu ya, nggak bisa belajar sekali terus dia berharap bisa ingat selama-lamanya terus menerus itu ya, nggak, itu bisa ibaratnya itu bisa karatan gitu ya. Kalau nggak dilatih terus, seperti halnya naik sepeda lah gitu. Oke. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, berarti tadi kan kita sudah tahu ya Kak Adit ya, melalui training bisa, melalui mentoring bisa, dan ternyata coaching ini yang akan menjembatani antara training dengan mentoring ya. Jadi istilahnya di fulfillnya di sini gitu ya, pelengkapnya ya. Nah, kalau boleh tahu dari sini nih Kak Adit, tim sales ini apanya sih yang di coaching ini Kak Adit, selain misalnya si salesnya ya, apanya yang kira-kira bisa di coaching? Tentu yang di coaching awalnya goal mereka ya. Oh, oke. Mereka punya goal nih, goalnya pasti penjualan dong. Iya, betul. Ya kan? Target ya. Nah, ini saya berbagi pengalaman saya sendiri ketika meng-coaching sales ya. Awalnya pasti target ya. Nah, dari sisi target ini kemudian kan di breakdown dulu nih. Dalam ada yang namanya sesi goal setting ya, goal setting and planning. Itu sebelum sesi coaching yang betulnya berjalan, di awalnya itu ada sesi itu, sesi goal setting and planning. Oh, oke. Berarti leader dikumpulkan itu ya? Atau Leadernya paling tidak ya salesnya itu sendiri gitu ya, dengan leadernya langsung dengan saya. Paling tidak bertiga itu membahas tentang goalnya apa sih yang mau dicapai dari program coaching ini. Oke. Gitu kan, misalnya penjualan seperti apa, penjualan yang apa gitu kan, juga luas ya. Di breakdown dulu nih penjualan yang kayak apa gitu ya. Wah, ternyata harus di breakdown juga ya Kak Dit. Betul, gitu kan, di breakdown sehingga mereka benar-benar clear dan paham dan sepakat apa yang harus dicapai dalam program coaching penjualan ini gitu. Kalau di penjualan itu kan ada yang namanya sales funnel ya. Betul. Sales funnel. Ya biasanya saya melakukan breakdownnya dari sisi sales funnelnya juga gitu ya. Misalnya yang paling simpel lah sales itu kan sales funneling itu kan dari suspek, prospek gitu kan, kemudian sampai ke customer gitu kan. Ya, jadi di situ di breakdownnya gitu ya. Oh, berarti bukan produknya yang di breakdown, produknya juga. Oh, produknya juga ya. Kalau memang dia memang harus menjual satu produk aja ya produk itu saja kan. Berarti goalnya itu produk itu. Betul. Tapi kalau semuanya misalnya dia punya 3 produk nih, tiga-tiganya harus mencapai target. Ada yang begitu tuh, Kak Adit. Tiga-tiganya mencapai target dan tiga-tiganya ini mungkin punya si sales ini dia punya problem atau challenge di sales funnel yang berbeda-beda. Iya, betul. Misalnya di produk satu ya, dia punya challenge dalam mencari prospek. Iya, Mungkin yang di produk yang kedua dia kesulitannya adalah atau challenge-nya adalah mengkonversi dari prospek itu menjadi customer gitu. Yang ketiga dia punya kesulitan untuk menjaga atau menjalin hubungan atau ibaratnya maintain gitu ya. Macam-macam ya gitu. Nah, itu menarik tuh Kak Adit. Dan jadi masing-masing itu perlu di coaching dengan yang ini ya berbeda-beda gitu ya. Nah, dari situ kita bergerak lagi masalahnya dari kemampuannya atau dari kemauannya gitu kan tadi ya saya bilang. Dari skill knowledge-nya atau dari sisi kemauannya. Skill knowledge jelas gitu ya. Solusinya apa? Training kan gitu atau mentoring. Training atau mentoring tergantung nih gitu ya. Yang mana itu bisa didelegasikan ke orang lain kan. Dia harus training kemana, mentor kemana. Kalau sales, kalau course-nya juga bisa ngajarin karena dia juga seorang sales ya bisa aja dia ngajarin. Tapi kan sesinya berbeda gitu ya. Tapi kalau dia perlu trainer dari luar, HRD-nya atau atasannya ngajarin gitu kan. Nah, dari kemauannya ini biasanya coaching nih yang menjadi apa ya? Ibaratnya panjang sesinya. Iya, yang menghalangi dia untuk mencapai itu gitu ya.
kemauan. Apakah itu dari motivasinya, kepercayaan dirinya, mungkin dia ada khawatir, ketakutan, apalah gitu ya, yang lebih ke arah mental block tadi tuh, atau mental apa namanya hambatan mentalnya. Hambatan mentalnya gitu. Atau yang tadi Kak Ana bilang bukan apa keterlambatan mental loh ya Kak Adit. Bukan, jadi hambatan diri lah gitulah. Ya, hambatan diri. Berarti kalau dia punya mental block lebih dari satu, ini gimana Kak Adit goalnya? Ya perlu di coaching semua itu. Berarti bagaimana supaya dia bisa mengatasi ya? itu. Gitu ya. Semakin kompleks ya kan, tentu proses coachingnya akan semakin lama dan semakin ini ya. Mindsetnya gitu kan. Mindsetnya sendiri tuh bisa dibagi-bagi lagi kalau mau di saya ini ya. Ada mindset dia tentang dirinya, mindset dia terhadap produknya, mindset dia terhadap bisnisnya atau industri perusahaannya itu gitu ya. Banyak ya? Itu bisa dibedah-bedah lagi kalau ini. Mindset tentang dirinya, dia punya mindset apakah tentang dirinya, citra dirinya kah, tentang beliefnya, identity tentang dirinya sebagai seorang sales, atau mindset tentang produknya, dia yakin nggak produknya bagus misalnya gitu kan. Gitu, dia sendiri mau beli nggak produk tersebut. Itu kan ya, itu kan bentuk-bentuk dia punya mindset itu kan. Kalau dia nggak yakin produknya bagus, dia sendiri nggak mau beli, gimana dia bisa jualin? Gitu kan, gimana dia bisa meyakinkan orang jualan gitu. Apalagi industrinya. Dia punya mindset apa terhadap industrinya gitu. Industri itu maksudnya jenis industri dari perusahaannya ya. Misalnya teknologi kah, IT kah, insurance kah, industri apa gitu ya, macam-macam lah gitu. Network marketing kah, atau pertambangan kah, atau apalah gitu ya. Gitu. Atau consumer goods kah, industrinya, industri farmasi kah atau apa.